Maka kesetiaan itu bukan dengan muji-muji. Kesetiaan itu antum ikut. Gak usah puji-puji guru. Guru gak perlu dipuji, yang perlu dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha terpuji, Al-Hamid, Al-Majid. Maka si guru pun malu kalau dia dipuji. Kenapa? Ya Rabb, apa yang pantas dipuji dariku? Sebenarnya pujian ini milikmu. Kenapa? Engkaulah yang menghiasiku dengan nama dan sifatmu, sehingga murid hamba engkau melihat aku yang terpuji, pada hakikatnya engkau yang terpuji. Baru ente boleh terima pujian orang. Ya, kalau belum begitu jangan viral dulu. Ya, jangan jadi mursyid dulu, jangan jadi wakil talqin dulu, jangan jadi khalifah thariqat dulu, jangan jadi muqaddam dulu, jangan. Tapi kadang guru angkat murid yang sedang progres, gak apa-apa. Kenapa? Berarti ada tujuan. Ada orang yang disempurnakan Allah dengan caranya, bukan cara gurunya. Guru itu hanya kan ngikutin isyarat. Ditahan, mabuk gurunya. Imam-imam kita betul-betul tegas ya, memberikan pakem-pakem bagaimana beradab kepada para mursyid ya. Nah, kalimat ini penting sekali. Betapa banyak madu yang manis menjadi pahit karena wadahnya yang disediakan untuk menampung si madu itu pahit ya. Lalu orang mengira madunya yang pahit, padahal yang pahit adalah wadahnya. Kalau yang sering saya pakai, saya ini suka kambing, gulai kambing Bu ya. Apa namanya Bu ya? Udah cincang kambing tuh ya, yang biasa kita makan di surau itu loh. Ya, cincang kambing ya. Tapi kalau mulut di dalamnya lagi sariawan, bisa menikmati nggak? Yang salah apa? Kalau saya nggak tahu diri, saya ngomong ini, nggak enak. Padahal yang sakit, ya. Makanannya enak, mulut kita sehat, perasaan nggak enak. Enak nggak makannya? Gitu ya. Makanya makan itu mesti baca bismillah. Itu langsung kolbunya enak. Jangan makan kalau hatinya nggak enak. Makannya sama syaitan. Pasti nggak bacaan bismillah. Jadi kalau mau makan, mau sholat, mau zikir, mau wirid, kenapa mesti berwudu atau mandi? Karena itu membuang hawa-hawa nariyah syaitaniyah. Hawa-hawa api syaitan. Padam langsung. Udah padam baru sholat, baru makan. Maka Nabi SAW di Sunan Abu Daud selalu menganjurkan orang memakan wudu. Bagi ahli fikih diartikan itu wudu lughawi, cuci muka, cuci tangan. Tapi bagi ahlul haqiqah itu wudu beneran. Wudu beneran. Ya, karena bagi kita sunnah Nabi itu zahir dan batinnya hampir bersamaan, ya. Wa kana yaqul al-murid as-sadiq arshul istiwa'ir rahmaniyati ustazihi alaih. Nah, mau menjadi orang spesial nggak? Benar? Serius? Jadilah murid yang sadik. Murid sadik itu bukan berarti dia menjadi budak gurunya. Murid sadik itu sedang menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah. Lalu kenapa harus dilatih lewat guru? Kalau dia berhasil dengan gurunya, maka dia akan insya Allah potensi berhasil dengan sang maha guru Rasulullah SAW, itu mungkin. Tapi kalau dia sekarang sudah ngeremehin gurunya, gimana nanti dia kalau ketemu baginda Nabi Muhammad SAW? Apa kata Nabi SAW nanti? Jangankan kepadaku, pewarisku, utusanku, ya, engkau remehkan. Kan Nabi itu punya rasul-rasul juga, ya, Muaz, Ali, itu rasulnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah begitu di Sahih Bukhari ya. Bukan rasul dalam pengertian ilmu syariat ya.
Murid yang shadiq, murid yang patuh, murid yang tasdik. Jadi murid yang shadiq ini boleh juga artikan murid yang tasdik. Murid yang tasdik, arsyun listiwa'i rahmaniyati ustazi. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW adalah singgasana Allah menumpahkan kasih sayangnya sehingga beliau bergelar Al-Habib. Maka murid-murid kalau dia tasdik kepada gurunya, dia akan menjadi wadah yang spesial, seperti seakan-akan dia aras tempat istiwanya rahmaniyah gurunya. Kasih sayang guru itu percikan dari guru sebelumnya. Guru sebelumnya terus sang maha guru Nabi Yuna Muhammad. Syukur-syukur sang guru sudah bertemu dengan Nurul Anwar Sayyidina Muhammad SAW. Sudah bertemu dengan Qutbul Aqtab, Ghausul Aghwas. Maka nur dia gak ada habis-habisnya. Gak ada habis-habisnya. Di saat itulah si murid menerima full kasih sayang gurunya. Dan guru itu kalau sayang, murid salah bukan diusir, bukan dibenci. Murid kalau salah dididik. Kalau mursyid palsu, murid salah diusir, dikutuk. Kalau mursyid hakiki, murid salah diparkir sebentar, tugas lagi. Itu yang benar. Dididik sebentar, udah kuat lagi, disekolahin lagi, tugas lagi. Khidmat lagi, begitu. Nggak selama-lamanya orang itu dihukum. Ya. Di sekolah ada hukuman nggak kalau murid salah? Belum masa di Toriko nggak ada. Tapi guru itu nggak perlu menghukum dengan kalam. Bilhal. Dan hal itu gerakan dari Allah yang muhawwilul ahwal. Yang menggerakkan dia. Bukan gerak dari dia. Maka sebenarnya itu perhatian. Kalau guru masih menghukum murid, itu tanda guru sayang kepada murid. Tapi kalau guru udah nggak nanyain kita, nggak markir kita juga, nggak memberhentikan kita juga, nggak melarang kita juga, nggak nanyain kita hadir nggak hadir juga, ya salam, nama dia, nama antum sudah nggak ada di kolbunya. Kalau nama kita nggak ada di kolbu guru, berarti nggak ada di nama kolbu guru sebelumnya sampai kepada kolbu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau kemana di bawah? Apalagi orang yang nggak diangkat jadi mursyid, ngaku jadi mursyid. Ya, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Nanti gimana dia ketemu gurunya? Gurunya ngomong, "Aneh nggak pernah angkat ente, masa ente ngajar-ngajar." Ya. Aneh cuma izin ente jadi wakil talqin. Aneh hanya izin ente begini. Ngeri nanti itu. Maka Nabi Isa nanti disidang di akhirat kan? Sama Allah. Allah menyidang. Hei Isa, apakah engkau menyuruh umatmu sembahlah aku? Ada kan ayatnya? Disidang nanti. Karena murid-murid dia ada yang ngaku ketemu beliau sesaat. Ya. Namanya Paulus. Ngakunya, wallahu a'lam benar gak dia murid apa enggak. Lalu mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Ngeri itu, ngeri. Ya. Maka kesetiaan itu bukan dengan muji-muji. Kesetiaan itu antum ikut. Gak usah puji-puji guru. Guru gak perlu dipuji, yang perlu dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sang maha terpuji. Al-Hamid, Al-Majid. Maka si guru pun malu kalau dia dipuji. Kenapa? Ya Rabb, apa yang pantas dipuji dariku? Sebenarnya pujian ini milikmu. Kenapa? Engkaulah yang menghiasiku dengan nama dan sifatmu. Sehingga murid hamba engkau melihat aku yang terpuji, pada hakikatnya engkau yang terpuji. Baru ente boleh terima pujian orang. Ya, kalau belum begitu jangan viral dulu. Ya, jangan jadi mursyid dulu, jangan jadi wakil talqin dulu, jangan jadi khalifah thariqat dulu, jangan jadi muqaddam dulu, jangan. Tapi kadang guru angkat murid yang sedang progres, gak apa-apa. Kenapa? Berarti ada tujuan.
Ada orang yang disempurnakan Allah dengan caranya, bukan cara gurunya. Guru itu hanya kan ngikutin isyarat. Ditahan, mabuk gurunya. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini Imam Abdullah Sya'rani itu suka marah Bu ya. Tapi marahnya marah begini. Ada kitab dia Minhajul Qasidin. Dimingkiri lagi. Di situ beliau mutasyaddid. Yang boleh mentalkin bagi dia cuma wali kutub Bu ya. Ngeri lagi tuh kitabnya. Maka beliau kan tidak mentalkin. Beliau nggak merasa kutub ya. Padahal beliau kutub. Nah itu hebatnya Imam Sya'rani itu. Tapi banyak orang yang tersinggung oleh beliau zaman itu. Banyak sekali. Banyak juga yang senang. Ya. Kalau kita menikmati hasil kitabnya aja ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Waqad kataballahu ta'ala ala nafsi an la yadkhula qalban dakhalahu siwa wa la yadhhar li 'ainin ra'at ghairahu fi mir'ah wa ma'na dukhulil haqq al-qalb dukhulu ridah wa rahmatuh. Dulu ridah wa rahmatih. Dan Allah telah menetapkan pada dirinya tidak akan memasukkan ridha dan rahmatnya kepada kolbu, yang di kolbu itu ada nama, ada ketertarikan kepada selain Allah. Jadi kalau ngaji diri bata dan niat lain, coba istighfarkan niatnya. Istighfarkan niatnya. Siapa tahu kita salah niat ya. Level buya-buya ini juga masih istighfar dari istighfarnya. Masa kita ini nggak istighfar? Mengistighfarkan istighfar itu maksudnya apa? Istighfar ini masih layak diistighfarkan karena istighfar ini nggak sungguh-sungguh. Istighfar kepalsuan. Istighfar karena ingin disebut ahli taubat. Wala yazhar, Allah tidak akan menyatakan dirinya, menampakkan keindahannya. Li'ainin ra'at ghairahu fi mir'atin, kepada orang yang masih tampak pada cerminan kolbunya bayangan selain Allah, karena Allah cemburu. Yang boleh begitu cuma Allah lah ya, karena dia bernama Ahad Wahid. Allah enggak ridha. Jadi kalau ada dia, aku nggak mau gitu. Itu yang berhak begitu cuma Allah ya. Kalau kita ini nggak pantas. Maka guru, nih beliau ini kan guru nih. Tidak boleh sama sekali kami ini marah kepada antum kalau berguru ke yang lain. Malah kita nyuruh. Malah kita senang kalau antum ngaji ke orang lain. Alhamdulillah bebanannya berkurang. Kata Bu Yaldom ya. Kita senang-senang aja. Jadi kita bukan malah terancam, wah ini murid pengkhianat nih, masa dia nggak ngaji ke sini, ngaji ke yang lain. Enggak. Bukan begitu kita, enggak. Kita senang kalau antum ngaji ke lain, ya. Tapi kalau guru itu babnya bab jamal. Nur jamal baginda sallallahu alaihi wasallam sedang masuk ke kolbunya guru. Tapi kalau sedang masuk nurul jalal, apa kata guru? Murid ente siapa? Gitu ngomongnya. Gitu guru tuh. Kurang apa nih? Tuh, kalau guru udah ngomong begitu tuh jalalnya main tuh. Bukan dia lagi sombong. Ente mau cari apa? Kitab apa? Ada di sini. Ini kalau guru udah ngomong begitu, pasti ada guru ngomong begitu. Itu dia bab jalaliyah dia lagi ngomong. Bukan dia yang ngomong itu. Itu Nur Jalal yang berbicara di situ. Itu Rasulullah SAW ngirim message selain itu. Kamu gak usah banyak-banyak mursyidmu atu aja. Guru boleh banyak, mursyid atu. Paham? Ya. Di ribat itu, kemursyidaan itu sistem. Orangnya banyak, tapi sebenarnya sistem di sini. Ya, orangnya banyak, paham? Jadi di sini kolektif. Ada namanya fatwa kolektif Bu ya. Fatwa jama'i, masa ada irsyad jama'i? Kurang keren. Orang fikih udah maju, masa orang tarikat nggak maju-maju? Mesti maju, mesti ditajdid terus setiap saat. Karena zaman ini berubah, sedangkan kadang-kadang rohani kita nggak siap untuk perubahan itu. Gimana cara menopangnya? Alaikum bil jamaah, ini kalam baginda sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berkolektif berjamaah. Makanya di ribat
Ya, di sini ada banyak mursyid, tapi itu kolektif. Paham? Jama, hakikatnya satu. Hakikatnya yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau katakan, innama bu'istu muallima. Aku diutus hanya sebagai sang muallim, sang guru. Ya. Ya, namanya guru, ya mohon maaf jika selama ini sudah jam 9 nih. Ada kata-kata yang bikin antum tersinggung ya. Emang guru harus nyenggol muridnya kalau muridnya lupa. Masa dibiarin? Kalau dibiarin berarti udah gak sayang sama muridnya. Tanda murid disayang guru, muridnya dijewer. Kalau bukan anak, saya punya anak nih, ada anak orang lain. Kalau anak lain nakal, saya biarin aja kan. Yang saya jewer siapa? Anak saya sendiri yang saya jewer. Karena saya sayang dan itu anak saya. Beliau-beliau ini akan jewer yang dianggapnya muridnya. Lewat kata-kata, lewat hal, perbuatan, dan lain sebagainya. Jadi, mohon maaf jika selama ini ya dikata-katain masih datang aja ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.